يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النائب لا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رأيت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Para jemaah, para asatidzah, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid yang penuh dengan keberkahan ini untuk bersama-sama memakmurkan antara maghrib dan isya yang dikatakan al-kunuz, kullal kunuz fil ihya bainal maghrib wal isya. Harta karun yang paling besar itu adalah fil ihya bainal maghrib wal isya, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pada malam hari ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji' itu adalah fil ihya bainal maghrib wal isya. Maka karunia besar dari Allah tatkala kita dimudahkan, dibuka hati kita untuk bisa hadir di bulan yang mulia di awal tahun ini, di pekan pertama daripada bulan Muharram ini, kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk lebih mendekatkan diri kepada
Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab kita, mari kita membaca surah Al-Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, para keluarga hamba Tuhan kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di roh riyadhil jannah. Juga dengan harapan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, Allah berkahi umur dan hidup kita semua, Allah jadikan tahun ini tahun yang paling berkah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat segala bencana dan musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya wa kullu niyyatin salihah jami'a syamila min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Yusuf bin Ismail an-Nabhani fi kitabih Wasail Usul ila Syama'il Rasul. Qala An-Wasilah Ibnil Ashqa yang terkait di situ ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail bani Kinan wastafa min bani Kinan Quraisy wastafa min Quraisy bani Hashim wastafani min bani Hashim. Masih menerangkan tentang keutamaan dan asal usul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau memang makhluk terpilih. Jadi kalau Allah memilih dari sekian banyak makhluknya, Nabi Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk Allah yang tersayang, tercinta. Pun juga keturunan dari sekian banyak keturunan Adam yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Ismail. Dari daripada Nabi Ibrahim, kemudian daripada Bani Nabi Ibrahim, keturunan atau putra-putra Nabi Ibrahim adalah Ismail. Nabi Ibrahim ini memiliki dua anak. Anak yang pertama adalah Ismail. Anak yang kedua adalah Ishak. Dari dua orang istri. Istri beliau yang pertama bernama Sarah. Kemudian lama nggak punya anak, sampai Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas shalihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Sampai pada akhirnya oleh istri pertamanya Sarah dianjurkan kawin lagi. Dari kepenginnya Nabi Ibrahim seorang anak, dan yang dipilihnya adalah pembantunya sendiri, budaknya sendiri. Akhirnya dikawinilah atas persetujuan istri pertamanya. Gak lama subhanallah hamil. Akhirnya cemburu itu istri pertamanya. Jadi dia yang cemburu, ya kan? Dia yang disetujui dan dia yang ini dipilih pembantunya sendiri, yang ini sendiri. Giliran hamil, cemburu. Akhirnya karena
perempuan itu hamil dan punya anak. Karena kecemburuan itu Nabi Ibrahim ingin menenteramkan istri beliau, keluarga beliau. Akhirnya beliau pergi dari Palestina, pergi ke Makkah. Tinggallah Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar dan putranya Ismail di Makkah. Waktu itu Makkah belum berpenghuni, nggak ada orang. Ka'bah itu runtuh. Sebetulnya Ka'bah sudah ada, bahkan Ka'bah itu tercipta 40 tahun setelah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Menciptakan bumi ini dalam beberapa riwayat, entah riwayatnya itu sahih atau Israiliyah. Ada yang mengatakan 1000 tahun setelah itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna awwala baitin lilladzi bi Bakkata wudi'a lin-nas. Inna awwala baitin lilladzi alladzi bi Bakkata mubarakan. Ada di Makkah. Itu pertama kali. Nah, Nabi Ibrahim tinggal sebentar di situ. Ditinggal itu anaknya, istrinya ditinggal. Ternyata Sarah juga hamil. Ternyata hamil. Yaitu banyak kejadian itu. Saya kenal beberapa orang beneran. Jadi dia bertahun-tahun nggak punya anak. Akhirnya kawin lagi. Dari istri keduanya punya anak, dari istri pertamanya punya anak juga. Akhirnya yang tadinya ngalah gitu kan, istri pertamanya memaklumi, giliran udah sama-sama punya anak, udah lain urusan ini. Dan seperti itu Allah ciptakan kaum wanita ini seperti itu, sebagai bentuk ghirah, memiliki ghirah dan rasa sayang yang besar kepada suami. Makanya mereka nggak rela. Padahal nggak ada yang kurang. Kalaupun kita ini kawin 2, 3, nggak ada yang kurang. Apa yang kurang? Malah tambah segar, tambah segar hati saja. Allah kasih itu sifat. Dan setiap orang, termasuk istri-istri Nabi Muhammad SAW, istri Nabi itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, dan beberapa istri beliau memiliki khirah. Sayyidah Aisyah pernah, Nabi sedang di rumah Sayyidah Aisyah, dikirimin makan sama salah seorang istrinya. Belum nyampe makanan udah ditepak sama Sayyidah Aisyah. Beliau nggak marah kepada Sayyidah Aisyah, memaklumi. Begitulah fitrah kaum wanita. Beliau hanya mengatakan kepada orang yang nganter ini, gharatmu, udah ibumu udah dijemput, udah jangan lagi, nggak usah terus masalah. Diambilin piring yang baru, karena pecah piring itu, dibetulin, ente piring bagi, nggak usah cerita apa-apa. Udah, yang di sana nggak tahu apa-apa, yang di sini juga puas melampiaskan kecemburuannya. Selesai masalah. Sebetulnya segala sesuatu bila mana kita meniru penyelesaiannya seperti Nabi Muhammad SAW, masalah yang besar itu menjadi ringan bagi Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang masalah kecil besar-besar. Kalau Nabi enggak. Ada beberapa orang sahabat enggak suka kepada Nabi, itu enggak suka, sehingga ngomong di belakang. Itu bagi keimanan mereka berbahaya. Nabi, ngatain Nabi, mengunjing Nabi, orang yang maksud masih Nabi manusia. Akhirnya ada yang datang kepada beliau melakukan. Beliau tidak ingin memperpanjang dan membuat orang ini bagaimana juga beliau manusia. Sesuatu yang
sosok yang cuek, bukan sosok yang cuek, sehingga tiap ucapan-ucapan orang itu berarti bagi beliau, sehingga diceritakan di dalam Al-Quran, la yadurrukum illa adha. Itu omongan mereka orang-orang Quraisy dari Muhammad, nggak berbahaya kepadamu. Ada orang, biasanya orang yang punya kepedulian besar terhadap orang lain, sensitif kepada orang lain, peka terhadap orang lain, itu nggak bisa cuek dengan omongan orang. Biasanya begitu, sehingga bertindak hati-hati, ngomong hati-hati. Itu biasanya beda orang yang memang nggak peduli kepada orang, sehingga sebenarnya ini lebih sehat. Untuk kita saat ini lebih sehat. Orang yang cuek gak usah ngurus orang mau apa kayak nggak ada urusan. Cuma Nabi tidak seperti itu, sehingga setiap omongan orang menyakitkan beliau. Maka ketika ada sahabat datang kepada beliau, Rasulullah, jangan menyampaikan tentang apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat tentang diri. Kata beliau, fa inni uridu an uqabilakum wa ana salimun. Saya ingin berjumpa dengan mereka sedangkan hati saya baik. Jadi udah biarin mereka yang suka, nggak ada urusan. Sampai Nabi itu untuk menjaga stabilitas agar Madinah aman, tidak ada gejolak. Itu beliau tidak menceritakan tentang orang-orang munafik. Beliau memperlakukan orang-orang munafik itu dengan sebaik mungkin, dan tidak diceritakan siapa yang munafik. Yang tahu itu cuma sahabat beliau yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini kan masalah besar, sampai orang-orang munafik bikin masjid yang nantinya disebut dengan masjid Tirar, masjid untuk mencelakakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu, beliau itu nggak mau bertindak kepada orang-orang munafik, sampai sahabat itu kesal, gergetan maksudnya. Ya Rasulullah, biarkan saya mengendak leher mereka. Ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Sampai begitu, kata beliau, "Atuhibbu ayyuqal anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Kamu suka dibilang bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Ini orang yang ikut kita, kadang sholat di belakang kita, bergabung dengan kegiatan-kegiatan kita, meskipun dia nggak suka sama kita. Terus mau kita selesaikan dengan kap gitu, main bunuh-bunuh suka dibilang jadi dijaga benar oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul munafikin Ibn Sa'd itu kan anak ketika meninggal, anaknya datang kepada Nabi, dan sebelumnya anaknya itu bersahabat kepada bapaknya ini, ya Rasulullah, biarkan saya memenggal kepala ayah saya. Anaknya ini, tapi nggak diizinin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Rasul munafik, ini ketua yang memprovokasi, yang suka bikin keributan, yang suka memfitnah Nabi dan keluarga, macam-macam fitnahnya macam-macam, masalahnya besar-besar. Dibilang Sayyidah Aisyah selingkuh lah, dibilang Sayyidah Aisyah selingkuh. Masya Allah, orang yang akhirnya musibah yang begitu besar yang menimpa pada Sayyidah Aisyah itu membuat beliau itu diangkat derajatnya oleh Allah dan turun ayat khusus akan kesucian Sayyidah Aisyah. Memang dia seperti itu. Seseorang yang ingin mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi memang tidak gampang. Kadang-kadang ada cobaan yang macam-macam, tapi hikmah di balik itu besar.
termasuk yang dialami oleh Sayyidah Aisyah. Nah, itu yang menghembuskan itu semua orang munafik. Tapi bagaimana dia menyelesaikan masalah? Ketika Ibn Salul meninggal, anaknya minta disolatin oleh Nabi, disolatin. Ketika dikafani minta garis Nabi Muhammad SAW, minta baju beliau, dikasih baju beliau. Bayangin coba, itu padahal dikatakan dalam Al-Quran kalau munafik ini innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu sawa'un anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yukhadi'un Allah. Mereka itu engkau tak peringati enggak kesana aja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Udah dikunci mata hatinya udah tutup. Tapi bagaimana beliau seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Saya demi menjaga stabilitas, demi menjaga kedamaian, demi menjaga ketenangan kaum muslimin saat itu, beliau tahan, beliau bersabar. Jadi ketika beliau harus menghadapi para orang-orang Quraisy ketika di Mekah, ketika beliau ada di mana? Di Madinah, beliau harus menghadapi sosok-sosok dan orang-orang munafik yang menjadi musuh dalam selimut. Bayangin coba, kalau musuh di luar rumah selintingan, ini dalam satu selimut kok. Musuh dalam selimut, gimana? Tapi subhanallah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah dengan sebaik mungkin. Kembali ke bab kita ini, bahwa Allah memilih Ibrahim, baik putra Ibrahim, Ismail, Ishak. Ada Ishak dari Sarah menurun dari Ishak. Dari Ishak itu nanti akan lahir para nabi dari kalangan Bani Israil. Ada Ayub, Ya'qub, Yusuf, wal Asbaq, para nabi, termasuk nanti Nabi Musa, Nabi Isa. Itu semua Nabi Harun. Itu semua adalah keturunan Nabi Ibrahim. Semuanya itu para nabi. Nabi Ismail tidak punya keturunan yang menjadi nabi, orang biasa semua. Dan di Mekah tinggal Nabi Ismail ini, keturunannya nanti ada di Mekah. Terus begitu sampai wastafa min walad Ismail bani Kinan, dari putra Ismail bani Kinan. Wastafa min bani Kinan Quraisy, dan Allah pilihkan dari bani Kinan Quraisy. Jadi Quraisy ini termasuk kabilah yang istimewa, kaum Quraisy ini. Makanya ada istilah al-imam min Quraisy. Dahulukanlah kata Nabi orang-orang Quraisy, dahulukan dan jangan dahului mereka. Al-imam min Quraisy dalam beberapa hadis. Sehingga di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah atau di dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang siasat syariah, tentang tata negara, maka imam itu yang paling layak adalah dari orang-orang Quraisy. Kalau memenuhi syarat yang lain. Kemudian berikutnya memiliki keistimewaan dari orang-orang Quraisy itu karena Nabi mengatakan an-nasu tabi'un li Quraisy. Manusia itu ikut orang-orang Quraisy, baik dan buruk. Jadi kalau orang Quraisy buruk, manusia akan. Wastafa min Quraisy bani Hashim, dan Allah pilihkan dari orang-orang Quraisy bani Hashim, seperti yang disebutkan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf. Wastafani min bani Hashim, dan Allah pilihkan diriku dari bani Hashim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dari Nabi
memilih makhluknya. Fakhtara minhum bani Adam, dan Allah pilih dari sekian banyak makhluk adalah Adam dan keturunannya. Tsumma ikhtara min bani Adam fakhtara minhumul ard, dari sekian banyak bani Adam itu dipilih oleh Allah orang-orang Arab. Orang Arab itu nanti ada Adnani, bani Adnan, dan ada bani Qahtan disebutnya. Qahtan itu yang Arab yang asli. Sedangkan dari Nabi Ismail ini dari bani Adnan, yang disebut dengan Adnan bin Adnan, nasab terakhir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Qahtan ini penghuni Yaman. Jadi kebanyakan Bani Kindah yang disebutnya, Bani Himyar, itu semuanya termasuk kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu rata-rata mereka juga asalnya dari Yaman, yang nantinya menjadi sahabat Ansar. Mereka berasal dari Qahtan. Kemudian ada yang musta'arab, tidak Arab murni, termasuk kabilahnya Quraisy. Jadi disebut dengan musta'arab, tapi bagian daripada bangsa Arab yang bertemu nanti semuanya adalah keturunan dari Bani Ismail alaihissalam. Kemudian fakhtarani Tsumma Bani Hashim, dari sekian banyak dari yang terbaik Quraisy itu Bani Hashim, dan Allah pilih dari Bani Hashim di falam azal khiyaran min khiyar, aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ala man ahabbal arab fa bi hubbihi ahabbahum, wa man abghadal arab fa bi hubbi abghadahum. Ketahuilah, kata beliau, siapa yang cinta kepada Arab, man ahabbal Arab fa bi hubbi, karena cintanya kepada dia, mencintainya, dia ahabbahum, dia cinta kepada Arab. Jadi kita cinta kepada Arab karena mereka adalah kelompok dan suku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man abghadal Arab fa bi hubbi, siapa yang membenci orang Arab karena bencinya kepada abghadahum, dia benci. Jadi orang yang saat ini benci kepada ada kebencian kepada orang-orang Arab, sehingga a priori terhadap hal-hal yang berbau Arab, mengejek orang yang pakai gamis misalnya, diejeknya di zaman sekarang nggak ada. Ya, kita ini punya budaya, kita ini punya budaya, orang pakai melihara jenggot misalnya, diejeknya. Orang pakai bahasa Arab, kita ini ngambil dari Arab cuma agamanya doang. Itu hanya sebuah kamuflase pengantar untuk membenci Arab. Ini bahaya terhadap keimanan, sebab dengan sedikit demi sedikit kebencian terhadap Arab, ujung-ujungnya dia akan menanggalkan Islam. Sedangkan agama kita itu menyatukan. Jadi apapun bentuknya, itu tidak ada alasan kita membenci kepada siapa. Membenci atas dasar keturunan, atas dasar kelompok, itu hal yang dilarang dalam agama kita. Begitu pula sebaliknya, mentang-mentang dari Arab,
dan Bilal itu sedang ngobrol, sedang bermusyawarah. Ada beberapa sahabat yang lain. Tahu-tahu Bilal bin Rabah ini keturunan Afrika, dari kasta yang terendah kalau dibandingkan dengan orang-orang Arab, kulitnya hitam, keriting, walhasil ya orang-orang Afrika secara fisik begitu, tapi hati beliau lebih mulia dari emas. Bilal bin Rabah. Sebaliknya Abi Dhar ini keturunan bangsawan Arab yang tinggi, besar, putih, cakep. Ketika membantah, namanya orang berdiskusi, wajar saling membantah, orang bermusyawarah. Dibantah, enggak katanya, bukan begitu, kita begini begitu. Abi Dhar tersinggung, artinya kesal dia, marah, dan beliau mengatakan, uskut ya bisauda, katanya, diam kamu wahai orang hitam. Jadi gara-gara ras dan keturunan kan begitu. Diam kamu keturunan orang hitam. Kamu itu jenis kulitnya berkulit hitam. Diam kamu. Wah, itu Bilal sakit. Beliau keluar dari majlis itu, berjumpa dengan Nabi di situ. Sampai itu kabar sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah murka. Ketika Rasulullah bertemu dengan Abi Dhar, tidak segan-segan beliau langsung menegurnya dan mengatakan, inna fika amrul jahiliyah. Dalam dirimu masih ada jiwa primitif. Kamu ini masih ada sifat jahiliyah. Padahal sudah cerdas kita manusia itu enggak diukur dengan keturunan, tidak diukur dengan ras, kelompok dan golongan, sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Gak bisa mungkin urusan keturunan yang ini ditegur oleh Nabi sampai akhirnya Abi Dhar nyesotnya dia carinya, ternyata Bilal ketemunya di masjid. Dulu masjid itu Masjid Nabawi belum ada masih tanah, belum ada karpet, jadi debu semua. Menjatuhkan diri, Bilal langsung pipi yang sudah berdiri itu ditaruh di lantai. Bilal injak muka saya. Astagfirullahaladzim, kata saya. Mana mungkin saya mau menginjak mukamu, enggak mungkin itu. Enggak, injak, demi Allah saya enggak akan bangun kalau kamu enggak injak. Jadi selamanya saya biarin, biar tak rasa ini muka yang sombong ini, biar tak rasa. Jadi sahabat menghukum dirinya dengan cara-cara yang ekstrim seperti itu, agar keluar dari dalam dirinya sifat-sifat sombong. Akhirnya Bilal dengan terpaksa diinjak. Jadi yang hitam kamu ini, yang bina tadinya itu harus menginjak mukanya. Orang Arab ini sensitif banget kalau urusan muka. Mukanya diinjak, baru dia tenang, biar tahu rasa. Radhiyallahu anhu tarbiyah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan di antara urusan jahiliyah, sisa-sisa jahiliyah yang ada di dalam diri seseorang, di antaranya ada tafakur bil ansab, membangga-banggakan nasab. Imam Abdullah bin Arabi al-Haddad mengatakan, wala takna bikana nabi, wala takna bin nasab, wala takna bikana nabi. Jangan tertipu dengan nasab, dan jangan mengambil cucu ayah, kakek, begini begitu. Iya kakek, ente. Nah, itu seharusnya memiliki prestasi yang sama. Nah, ini di satu sisi, tapi di sisi yang lain kita menghormati hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Madinah itu menjadi mulia, menjadi terhormat. Madinah
Kenapa? Tadinya Madinah itu namanya Yathrib, dan orang yang datang lewat di situ keracunan meninggal, virusnya banyak, tapi menjadi mulia gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kelompok golongan yang di situ berkaitan dengan Nabi Muhammad. Demi Nabi Muhammad, bukan memutuskan, bukan sifatnya rasis, tapi lebih karena kita menghormati dan memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita begitu oleh Nabi, sebab dalam sejarah terbukti bahwa kalau sudah anti Arab, maka sekarang yang berbau Arab dibuang, termasuk bahasa Arab, termasuk Al-Quran, sehingga ada beberapa negara melarang adzan dengan bahasa Arab. Kalau di Indonesia nggak boleh bahasa Arab adzan, wah repot ini. Ya, kalau masjid di sini masih orang tahu yang bukan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau udah masuk ke gang sebelah, takmirnya, DKM-nya orang Jawa, repot lagi pakai bahasa Jawa habis. Maka kan, tapi di sini subhanallah, Al-Quran yang merupakan sumber dan inspirasi bagi kemajuan kaum muslimin harus ditinggal. Kalau perlu dipelajari, terjemah ke dalam bahasa daerah. Apa yang akan terjadi? Kemunduran yang telah, kemunduran yang signifikan, yang fundamental yang dialami oleh kaum muslimin, seperti di negara-negara Balkan, negara-negara yang ada di Asia Tengah, di Turki. Ini tadinya pusat peradaban Islam, ada ulama-ulama banyak yang lahir di situ. Dibuang identitas kearabannya karena a priori terhadap yang berbau Arab. Pada hakikatnya bukan Arab yang dibenci, tapi adalah Islam. Dulu hal ini disadari karena ini gerakan anti Arab itu dari dulu di Indonesia sudah mulai gerakan anti Arab. Gerakan anti Arab sudah mulai ada, sehingga ada proklamasi dari Nahdlatul Ulama mencintai Arab. Ada bahsul hadir dan keputusan di dalam muktamar Nahdlatul Ulama. Itu dulu di zaman Muhammad Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi kalau hari ini ada hal-hal yang rasis dalam artian anti Arab, anti keturunan-keturunan tertentu, maka pertama bertentangan dengan kebinekaan tunggal ika kita, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan ajaran agama kita, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fabiyudi Allah, karena dia sebetulnya karena benci kepada, sehingga tidak suka kepada orang Arab. Pada dasarnya kalau bisa Nabi itu kalau bisa jangan orang Arab deh. Jadi Nabi mengatakan seperti itu. Kalau bisa Anda jangan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Nusantara. Kalau bisa ajarannya jangan berasal dari situ. Cuma ya Allah, gimana lagi? Nabi telah mensyaratkan akan hal ini. Fabiyudi Allah. Karena mereka udah nggak suka pada, maka segala sesuatu diusahakan dengan menghilangkan. Padahal beliau pernah mengatakan dalam riwayat Tabrani, la yabghudul Arab illa munafiq, la yabghudul Arab illa munafiqun. Tidak ada yang benci kepada orang Arab kecuali orang-orang munafik. Sampai Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu seorang ulama besar, lahir di Mesir, kemudian pergi ke Mekah,
perhatian yang begitu besar, terutama dalam ilmu fikih. Beliau dijulukin dengan Syafi'i semasa dengan Imam Rumi. Kemudian beliau mengarang kitab, di antara kitabnya yang paling fenomenal adalah kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarih Minhaj, syarah daripada Minhaj Talibin Imam Rumi. Banyak karangan seperti Fatwa Al-Hadithiyah, fatwa-fatwa tentang hadis, kemudian Fathul Jawab, dan beberapa karangan yang lain. Di antara karangan Imam Ibnu Hajar adalah Mablaghul Arab fi Fadailil Arab, tentang keutamaan orang Arab. Itu beliau lakukan demi mengantisipasi gerakan anti Arab yang berujung gerakan anti Islam. Itu berbahaya. Nah, ini bab yang kita pelajari tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya al-fasl tsani, fasal yang kedua, fi asma'i syarifah, tentang nama-nama Nabi Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan i'lam inna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'an katsirah. Rasulullah itu, ketahuilah bahwa Rasulullah itu memiliki banyak nama. Dalam kaidah dikatakan kasratul ism yadullu ala fadailil musamma. Ala fadlil musamma, banyaknya nama itu menunjukkan akan keutamaan yang memiliki nama itu. Orang yang memiliki julukan yang agung, dijulukin misalnya si dermawan, orang yang baik, orang yang ganteng. Orang itu kan berarti julukan nama-nama itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hebat, orang yang luar biasa, sehingga dikenal dengan banyak sifat, dikenal dengan banyak perangai yang mulia. Nah, itu Nabi. Sehingga di sini nanti dikatakan, jadi kasratul asma' tadullu ala syarfil musamma. Qala al-Imam An-Nawawi fi at-Tahdhib. Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahdhib, namanya Tahdhibul Asma' wal Lughat, semacam kamus atau semacam ensiklopedia Arab, bahasa Arab. Qala al-Imam al-Hafidh Al-Qadi Abi Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, digelari dengan Al-Hafidh. Banyak orang-orang itu digelari dengan Al-Hafidh, yang berarti yang menghafal hadis yang begitu banyak. Pertama kali orang itu digelari At-Talib wa huwal Mubtadi, penuntut ilmu. Kalau orang masih belajar awal-awal ilmu hadis, pemula. Kemudian summal muhaddits, naik lagi ketika dia banyak menguasai tentang ilmu hadis, baik riwayat ataupun dirayat. Riwayat ini tentang banyak menghafal matan-matan hadis dan mempelajari kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya. Itu disebut ilmu hadis riwayat. Ada ilmu hadis dirayat, yaitu ilmu yang berkaitan tentang hadis. Hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini mutawatir, dan bentuk-bentuk macam hadis. Ada hadis mursal, ada hadis marfu, ada hadis munqati, dan lain sebagainya.
Ini semua disebut dengan ilmu hadis dirayah. Nah, ketika seseorang sudah mempelajari dan banyak menguasai kitab-kitab tersebut, maka disebut dengan hadis, naik level. Ketika kemudian setelah itu naik ke derajat al-hafidh. Al-hafidh, siapa mereka? Man hafidha mi'at hadis matnan wa isnadan, yang menghafal 100.000 hadis matan dan sanadnya. 100.000 hadis. Subhanallah, itu ada sampai hari ini. Habib Umar itu pernah bertanya kepada seorang syekh dari Syam, Syekh Nuruddin Itir. Pergi beliau ke sana. Kemudian Syekh Nuruddin Itir memperlihatkan murid-murid beliau perempuan 100 orang yang hafal kutub sittah. Bukan hafal Quran ya, hafal kutub sittah dengan sanadnya. Kutub sittah, kitab hadis yang 6 yang menjadi marja, perempuan. Kalau yang laki jangan ditanya. Sehingga Habib Umar nanya, kira-kira kok bisa sampai segitunya? Kata beliau, ini berkat dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi permulaan mereka untuk menghafal kitab-kitab selanjutnya. Itu kitab Sahih Bukhari aja berapa jilid? Sahih Muslim berapa jilid? Sunan Abi Dawud berapa jilid? Udah dihafal semua. Beliau takjub dengan itu, sehingga kata Syekh Nuruddin Itir dimulai dari, artinya dari umat ini banyak orang-orang yang seperti itu. Al-Hafidh dari kalangan takdirin itu banyak, seperti terkenal dari keluarga Al-Ummah, Sayyid Ahmad bin Siddiq Al-Ummah Al-Hafidh, karena hafalan beliau 100.000 hadis, Masya Allah. Dan banyak itu dari umat-umat. Mudah-mudahan di negeri kita dan dari kita ataupun paling tidak anak turun kita ada yang menjaga nilai-nilai ini, mencapai derajat dan maqam ini di dalam kehidupan. Kemudian dari tingkatan al-hafidh ini, lebih daripada al-hafidh ini adalah orang yang menghafal 300.000 hadis. Kalau yang al-hafidh itu 100.000 hadis, naik menjadi al-hujjah. Al-hujjah seperti Imam Al-Ghazali misalnya, Hujjatul Islam, digelari dengan al-hujjah. Kalau lebih dari itu, yang banyak menghafal hadis, hampir tidak ada kitab-kitab hadis yang luput dari perhatiannya, dari hafalannya, itu disebut dengan al-hakim. Seperti Al-Hakim Tirmidzi, seperti Imam Al-Hakim Shahihul Mustadrak. Itu mereka al-hakim, orang yang mencapai derajat menghafal, menguasai semua hadis-hadis Nabi Muhammad. Tapi tidak mutlak, karena barangkali ada satu dua yang luput dari perhatiannya. Jadi gelarnya seperti itu. Ini kalau sudah al-hafidh. Lain lagi nanti istilah yang lain, ada al-muslim, orang yang memiliki sanad yang banyak. Seperti salah satu ulama di Mekah keturunan Indonesia, Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, itu juga muslim, disebut muslimul qasar, dan banyak lagi para ulama. Nah, ini Imam Nawawi berkata tentang Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Yang dimaksud oleh Imam Nawawi di sini adalah Ibnul Arabi Al-Maliki, pemuka ahli hadis dan juga bermadhab Maliki. Kalau yang Ibnu Arabi itu ahli tasawuf, seorang sufi yang terkenal, ngarang kitab Futuhatul Makkiyah dan khusus Al-Hikami. Sosok tasawuf yang ahli tasawuf yang kontroversi.
ada yang memujinya setinggi langit, ada yang mencelanya sampai dalam batasan mengkafirkannya karena diindikasikan ajaran wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Itu berasal dari dan lain sebagainya. Kalau yang dimaksud di sini adalah Ibnul Arabi Al-Maliki yang berasal, semuanya berasal dari Maghrib, dari daerah antara Tunis, Maghrib, Aljazair, itu disebut dengan Al-Maghrib Al-Arabi, dari daerah situ, termasuk Andalus, Spanyol, termasuk dataran Maghrib kalau diistilahkan dalam kitab-kitab klasik. Kemudian Ibnu Arabi yang itu berasal dari sana juga, tapi akhirnya beliau pergi ke Syam dan meninggal di Damaskus, meninggal di Syam, di Suriah. Kalau yang ini beliau hidup pada tahun lahir 468 Hijriah. Banyak karangan-karangannya dan wafat 543 dan kuburannya ada di Andalus di Spanyol. Repot kalau di Spanyol, siapa yang mau ziarah ini? Pemain sepak bola banyak di situ, ada Liga Spanyol ya. Di dalam kitabnya Al-Qatul Ahwadi fi Syarh Tirmidzi, qala ba'd sufiyah, sebagian ahli tasawuf berkata, lillahi azza wa jalla alf ismin, Allah memiliki 1000 nama, wa lin nabi sallallahu alaihi wasallam alf ismin, dan Nabi memiliki 1000 nama. Allah memiliki 1000 nama, Nabi juga memiliki 1000 nama. Dan ada beberapa nama yang akan dijelaskan oleh hadis-hadis yang akan datang, insyaallah akan kita baca pada pertemuan kita yang akan datang, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari berkah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjaga kita dari segala macam fitnah di akhir zaman. Allah selamatkan, Allah berikan kebaikan untuk kita semua, keluarga kita, keturunan kita, murid-murid kita, teman-teman kita, mudah-mudahan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tahun yang mulia ini, dan Allah sampaikan kita kepada tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ini wa kullu salih ya masyaallah musyaikhul dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.